pagi hari itu. Maka fittingnya apa? Maka kebiasaan yang kita mesti lakukan apa? Semua udah biasa kok kalau ngadepi hujan itu pakai payung, pakai mantel, terus kemudian pakai apa ya? Naik mobil mungkin lebih aman lagi. Kalau kemudian kita pandemi, apa sih yang paling bisa kita kerjakan sebenarnya? Ya pakai masker. Masker kemudian menjadi payung, menjadi mantel untuk mengamankan kita. Jawabannya iya atau tidak? Kita pastikan aja jawabannya iya. Lalu sekolah boleh nggak? Boleh lah. Boleh, tapi kita atur. Maka pada saat saya membuka beberapa sekolah, orang-orang mengkritik saya bisa-bisa, mengkritik saya gila-gilaan, gitu kan. Pokoknya masyarakat plus 62 yang di netizen itu pokoknya mukulin nggak bisa-bisa. Tapi saya maju aja. Tidak apa-apa berbeda pendapat, saya kira rahmah saja, dan demokrasi memang seperti itu. Next, saya punya beberapa slide. Sehingga komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan, ini kan udah banyak lah ya secara keseluruhan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan pasti. Saya kira yang mendapatkan Nobel dulu siapa ya, saya lupa namanya, mungkin Mbak Gracia bisa sampaikan. 2 atau 3 orang peneliti itu kan meneliti tentang sekolah impres ya kalau tidak salah. Dan ini ternyata bisa menurunkan angka kemiskinan. Pendidikan, pintunya adalah pendidikan. Orang tua saya juga bukan orang kaya, anak-anaknya banyak. Mungkin kalau saya tidak sekolah tinggi juga tidak akan duduk di sini begitu. Dan pendidikan ini terkait dengan ya vokasinya, bagaimana life skill-nya, bagaimana kemandirian dan inovasinya. Dan inilah yang hari ini momentum COVID ini kita pakai untuk fitting semuanya. Ayo kita siapkan. Jangan-jangan kurikulum kita memang hari ini perlu kita rombak, meskipun tidak terlalu total-total amat, tapi setidaknya dalam musim pandemi ini ada sesuatu yang menjadi prioritas, sekali lagi prioritas. Tapi jangan berdebat ya, apakah soal pendidikan sejarah akan diperdebatkan. Saya kira tidak usah marah-marah, tapi kita ngomong saja. Karena sekarang sepenggal kalimat agak keliru akan menjadi tema bully yang menarik begitu. Nah, pendidikan untuk mencerdaskan dan membangun karakter. Saya sampaikan pada kawan-kawan guru, terutama mereka yang di wilayah kewenangan provinsi, SMA, SMK, SLB. Udah deh, siswa nggak usah dipadutin dengan pelajaran seperti saat klasikal dan normal. Kasih aja pendidikan karakter banyak-banyak. Apa kerja? Suruh ngevlog aja. Ngevlog itu konseptual, mengutarakan. Ngevlog itu juga menulis. Atau menulis beneran. Kemudian dikirimkan dibaca, atau praktek. Prakteknya apa? Berbuat baik kepada masyarakat, menolong, membantu orang tua, karena mereka banyak di rumah, berkomunikasi dengan orang tua. Orang tua kemudian menjadi sahabat. Ini untuk anak. Yang orang tua juga mulai kemudian memahami bahwa, orang tua jangan marah-marah. Anaknya disuruh ngapalin Pancasila, nggak hafal-hafal, marah-marah mulu gitu kan. Akhirnya kemarahan itu ditujukan kepada siapa ya, kepada siapapun yang dia bisa akses. Ya kalau saya sering main medsos kemudian ya, Pak Gubernur, saya aja nggak ngerti pendidikan ini. Bapak ini harus tanggung jawab. Ya saya tanggung jawab. Kenapa? Ini pendidikan rumit amat. Saya ini sekolahnya cuma SMP, tapi karena usahanya sukses, anaknya sekolahnya di kelas favorit, berbahasa Inggris lagi. Maka pada saat itu PR-nya berbahasa Inggris, orang tuanya nggak bisa ikut stres. Maka kemudian anak dan orang tua komunikasinya mulai tidak bagus. Nah, orang tua lupa bahwa dirinya sebenarnya bisa komunikasi dengan guru, ngobrol aja. Guru bisa dengan murid, artinya segitiga tanggung jawabnya muncul dari pemerintah, tanggung jawab, ada gurunya, ada kemudian orang tuanya, ada siswa sendiri, dan masyarakat. Ini dalam ekosistem pendidikan juga mesti support. Bagus kok kepala desa support. Kemarin problemnya apa? Problem sinyal kan? Sinyal kemudian mereka membuat spot-spot, membuat wifi gratis dari kades-kades, muncul nilai-nilai karakter kemanusiaan yang adil dan beradab, itu keren. Terus kemudian muncul, tetangga saya nggak bisa makan. Mama, Bapak, Ibu, itu tetap temanku, keluarganya tidak mampu. Hari ini orang tuanya maaf ya, kena PHK. Apakah kita bisa bantu nggak? Karena kita punya rezeki lebih. Karakter. Biarkan saja seperti itu. Tiba-tiba kemarin semua operasi justisi harus pakai masker, nggak boleh ada kerumunan, gebukin semuanya.
Malam-malam ada anak-anak lomba lari. Ternyata saya pikir kejadiannya hanya di Jawa Tengah. Ternyata di mana-mana, di Depok juga ada. Lalu saya sampaikan, gimana Pak, ini nggak benar Pak? Tahu nggak bagaimana rakyat kemudian melihat wibawa pemerintah? Mereka mengatakan, oke Pak, saya pusat, tolong benar Pak, direkamin mau saya kirim ke orang tua saya. Sebuah tindakan yang kemudian harus kita review. Namanya nggak terlalu akhirnya apa? Saya sampaikan, gimana buat kasih arena aja mereka lomba lari, kita kasih stadion, nggak usah ditonton, kalau perlu kita kasih hadiah. So, statement di situ nggak ada sekarang yang mau. Artinya apa? Sepertinya komunikasi kepada mereka dalam kondisi pandemi ini memang perlu internet dan cara lain, tidak boleh cara yang biasa. Ini cara luar biasa. Jangan pernah ambil jalan utama, ambillah jalan kiri kanan, dan itu bagian dari inovasi. Jadi ada pemerataan kualitas, terus kemudian ada dukungan regulasi yang bisa kita berikan kepada mereka, kebijakan-kebijakan aja. Nah, tantangan barunya apa? Lalu sekarang terjadi disrupsi kok di segala bidang. Saya kasih contoh yang ekonomi, Mbak. Mindset kita mesti berubah, ya. Terus kemudian tata kelolanya kan juga harus berubah. Nah, kalau kita nggak bisa sekolah, nggak mau daring, terus gimana? Pak, daringnya bosen, ya bosen itu kan soal varian. Kalau variasinya lebih banyak lagi, sebenarnya dosen-dosen kreatif bisa. Saya kadang-kadang, Mbak Gracia, sepedaan hampir tiap hari, tiba-tiba saya masuk ke puskesmas, saya melihat kerjanya mereka, ke kantor kelurahan, tadi pagi melihat pembuat wingko, terus kemudian kita melihat pembuat itu namanya kulit untuk membuat lumpia yang ternyata ekspornya sampai Jakarta, sampai Kediri begitu, dan mereka berkarya. Gimana penjualannya turun? Terus bagaimana cara kalian menjual? Online, Pak. Online. Maka online adalah cara. Tapi di online kami nggak berhasil amat. Namanya usaha. Naik gunung juga tidak semua sampai ke puncak kok. Kadang-kadang kita ngos-ngosan capek. Tapi kemudian ada jalan keluar yang selalu dicari, terus kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang solutif. Dan revolusi industri 4.0 yang dulu didengung-dengungkan itu dengungan aja, kurang praktikum. Nah, sekarang praktikum, sekarang dipraktekkan, tiba-tiba semua kaget. Ternyata infrastruktur jaringan ICT kita kurang. Oke, kita perbaiki, nggak usah marah-marah, perbaiki aja, gitu kan. Terus kemudian kebiasaan. Pak Ganjar dulu bawa handphone ke sekolah, nggak boleh, sekarang wajib. Ya iyalah, ada pandemi kok. Nggak usah marah, biasa juga bro. Gitu kan. Tapi kami nggak punya kuota, ya nggak apa-apa, kita harus mencari kuota. Kalau kita nggak bisa makan kan bukan teriak-teriak kami nggak bisa makan kan, pasti harus berusaha. Maka manusia dalam hitohnya as human being, maka mereka harus survive. Maka survival ini mesti diajarkan termasuk dalam menghadapi sistem pendidikan yang ada. Jadi ya udah daring. Maka pada saat saya masuk ke sekolah, Mbak Gracia, itu seorang guru keren banget. Apalagi ngapain? Kami lagi membuat video, Pak. Loh, kenapa video? Pak, anak-anak ini ternyata ngantuk, Pak. Dan mereka itu rebahan, Pak, di rumah. Rebahan, nggak bisa. Terus gimana? Ya saya kasih ini. Saya masukin ke YouTube, biar hafalin aja. Nanti kalau enggak, dia download lagi. Terus dibuat 3D. Dibuat ini. Gurunya keren. Mbak Gracia, saya beli waktu itu ketemu PGRI. Ternyata guru-guru kita tuh luar biasa, punya karya tulis dalam bentuk buku yang hebat. Saya beli seluruhnya, seluruh buku yang ada saya itu saya beli. Pokoknya udah belasan juta aja waktu itu. Pak, ini tapi mahal sekali Pak. Mahal itu relatif. Coba saya dikasih. Sekarang bukunya saya kumpulin dan tentu saja tidak saya baca semua. Ya, artinya saya hanya ingin mendapatkan satu informasi bahwa guru kita tidak pernah berhenti. Meskipun yang nyebelin juga ada, ngasih tugas mulu, nggak tahu perasaan siswa diabaikan. Wah, ini ngasih tugas. Wah, Ganjar gurunya itu nyebelin betul tiap hari. Nah, kita kumpulkan, Bapak Ibu guru jangan nyebelin dong gitu. Kasihlah yang kreatif, kasihlah yang asik. Maka semua tak suruh nonton itu guru-guru di Jawa Tengah. Kalian nonton, cari di YouTube, ya. Nonton di Netflix, saya promosi ya, enggak juga deh. Saya suruh nonton film School of Rock.
Di dalam School of Rock itu saya senang banget, gurunya kreatif, nyanyi-nyanyi, begitu kan. Maka talenta anak muncul dari orang yang suaranya jelek, dilatih jadi bagus, dari yang tidak bisa jadi bisa, jadi yang takut-takut jadi berani. Itu kan esensi pendidikan. Atau saya salah ya? Menurut saya begitu. Nah, dengan revolusi industri 4.0 ini sekarang dipaksa untuk mengubah orientasi kerja, apalagi yang generasi muda. Generasi muda lebih bisa. Generasi yang tua kayak saya aja bisa, kira-kira gitu. Nah, di dalam pandemi ini mengubah cara dan budaya kerja masyarakat menjadi nilai-nilai yang coba kita dorong. Kreatiflah kreatif, lanjut. Nah, ini tren pendidikan yang ada di kita, menjadikan biaya pendidikannya murah. Tapi ini belum ada COVID waktu itu. Memperluas akses ya. Terus kemudian sekarang saya lagi coba ini Bapak Ibu, teman-teman, Mbak Gracia, saya punya program namanya Sekolah Tanpa Sekat, agar yang non formal dan informalnya juga bisa berjalan, agar talenta anak-anak bisa muncul. Kalau ada katakan 10 mata pelajaran, dia punya kelebihan satu aja olahraga, saya maaf ya, idealnya juga matematika juga bagus, fisika, kimia juga bagus, sejarah, ekonomis juga bagus. Tapi seandainya dia menonjol banget satu olahraga, dan itu pun sepak bola, dia bisa mendribble bola layaknya Maradona, udah matematikanya jelek nggak apa-apa, bahasa Indonesia jelek nggak apa-apa, udah pokoknya satu unggul dulu. Omongan saya ini pernah dikritik, Anda nggak boleh begitu, udah deh pengalaman percaya sama saya, orang pengennya semua pintar tapi tidak terjadi. Maka talenta anak ini mau dipaksa kayak apapun, dia akan pilih olahraganya karena dia ada di situ. Atau suaranya bagus, dia menyanyi, ya. Atau kemudian dia mendesain. Tapi ada juga yang sukanya riset, sukanya penelitian, biarkan mereka menjadi peneliti. Ini kita dorong. Nah, sekolah tanpa sekat ini sekarang mulai kita lebarkan lagi, sekolah yang model digital. Ayolah, sekarang kita sekolahnya digital. Jadi ada yang sekarang marah-marah karena daring, tapi saya justru ingin melembagakan untuk memberikan akses kepada mereka yang malas sekolah ketemu guru, malas sekolah di sekolahan. Banyak. Saya temukan di Simpang 5, maaf, masih kecil, cowok ditindih, tatoan, baunya alkohol. Waktu saya suruh sekolah dia nggak mau, bosen, malas, paling nanti aku malah berantem gitu. Terus kemudian kalau dia dikasih ruang digital mungkin ya, terus kemudian ada komunitas, maka mungkin dia akan mau. Yang penting dia bisa mengakses untuk belajar, tidak harus ke sekolah. Maka kemudian Ivan Irli kan mengatakan belajar digantikan oleh sekolah, maka orang sekolah dianggap tidak belajar, kan keliru juga. Kurang merdeka bahasanya Mas Menteri. Merdekain dikit yuk, kira-kira gitu. Nah, online ini sebenarnya sangat memungkinkan, justru bisa eksploratif. Hanya kita butuh cara agar anak-anak nggak bosan, gurunya juga lebih asik gitu ya ini. Dan peluang memperbaiki pengalaman dalam belajar. Maka saya ketemu anak-anak muda, pernah sekolah di Australia, dia dokter tidak dalam pendidikan, tapi dia mengamati, akhirnya dia meriset bagus sekali, dan saya uji coba membuat gerakan sekolah menyenangkan. Maka gerakan sekolah menyenangkan itu yang dulu klasikal, kelasnya begini, duduknya begini, kalau enggak dipukul dan sebagainya, sekarang enggak. Pak Ganjar kalau mejanya dirubah, boleh nggak boleh, mejanya kamu buang aja boleh. Yang penting kamu belajar di situ asik deh. Buat leadership-nya muncul, teamwork-nya muncul, creativity-nya muncul, interpersonal skill-nya muncul, problem solving-nya muncul, that's good. Terus buat ditulis Mbak, temboknya, santuy katanya begitu. Boleh juga, nggak apa-apa kamu coret-coret aja, yang penting kamu bahagia, saya bilang gitu. Kamu akan belajar, kamu akan rindu temanmu, kamu rindu gurumu, dan besok pagi kamu pengen sekolah, bukan males, kira-kira gitu. Lanjut. Nah ini, akhirnya kita melakukan uji coba, ya, untuk memberikan kelas-kelas kepada mereka yang saya dikritik keras juga. Kan kita mau merubah perilaku. Lah kalau kita tidak pernah uji coba, terus bagaimana kita bisa tahu? Tapi kalau ada risiko gimana? Pak Ganjar mau tanggung jawab. Loh sekarang itu saya sudah tanggung jawab. Begitu ada COVID itu, meskipun COVID itu bukan program saya, tapi saya tanggung jawab. Ya sosial, ya kesehatan, ya ekonomi, ya saya harus merawat orang-orang dari Sumatera Utara, dari Papua, Kalimantan, NTT yang ada di Jawa Tengah. Masa saya nggak tanggung jawab? Saya datangilah mereka. Yang suka sama saya, terima kasih Pak Ganjar, sudah dibantu anak-anak saya, dia nggak bisa pulang tapi dikasih makan. Hater saya, Pak Ganjar pencitraan.
Aduh, tapi oke. Inilah demokrasi di ala digital. Lanjut. Maka kemudian pendidikan tanpa sekat ini coba kita dorong. Sekat ekonomi, sosial, budaya, gender, geografis, demografis ini kita dorong. Maka strategi inovasi dan kebijakan untuk menerobos ini memberikan afirmasi kepada anak usia sekolah yang dapat bersekolah. Sehingga itu tadi model-modelnya salah satu contohnya gitu. Dan meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan serta layanan pendidikan yang berkeadilan. Konsep ya, konsep. Nah, lanjut. Terus kemudian tren dan tuntutan, ada harapan peluang, mereka harus daring. Tapi daringnya mesti asik, kalau nggak asik nggak boleh. Nah ini adaptasi kebiasaan barunya, boleh tatap muka, tapi protokolnya ketat. Dijarangin, diajarin, mereka pakai masker, urut-urutannya seperti apa, dan kita cek. Ini model pembelajaran yang 7 sekolah kita lakukan uji coba. Next. Terus kemudian, nah solusinya kita coba fasilitasi sarpras, ada pembelajaran dan pembiayaan berbasis daring. Ya. Operasional sekolah bisa diberikan, bantuan dari kementerian ada, dari BUMN ada, dari masyarakat, para filantrop ada. Sekarang kekuatan sumber daya mesti kita satukan. Ya sudah, memang nggak ada, ya memang kurang. Tapi jangan nangis, jangan cengeng, kita harus ada solusi, kita ajak semuanya. Penyiapan model pembelajaran kombinasi daring tatap muka, saya mengajak mahasiswa sebenarnya. Mahasiswa, aku rindu demomu. Gitu saya sampaikan. Kita bisa deliver dengan Please demo dong, demo. Sekarang demonya apa? Kamu mau jadi asisten guru nggak? Masuk di dalam komunitas, di kampung-kampung, anak-anak yang nggak bisa sekolah itu kamu ajari. Bapak Ibu teman-teman, Mbak Gracia, saya sampaikan ya, saya tuh ketemu anak-anak kecil. Kemudian pagi-pagi dia sudah, waduh, pegang handphone semua. Wah, luar biasa anak-anakku di Jawa Tengah, kalian lagi belajar. Enggak Pak, main game. Begitu. Lalu saya tanya, nanti Pak belajarnya jam sekian kan, ini masih jam 6:30 kami belum masuk. Tapi ada anak kelas 1 SD. Dan kelas 1 SD itu sungguh-sungguh butuh pertolongan. Karena itu for the first time dia. Going to school, elementary school kan. Jadi sebenarnya mereka ini mesti ada pendampingan. Nah saya bilang, mahasiswa dampingin dong. Bisa dong, ngajarin baca, ngajari tulis, calitung lah gitu kan bisa. Menjadi asisten guru. Nah, ini kan butuh kerja-kerja sosial sekarang. Sosiopreneur mesti kita kembangkan terhadap mereka yang di luar pendidikan itu sendiri. Tapi ada juga sih mahasiswa masih bicara UKT-nya mahal, kuota kami nggak dapat, dan marah-marah. Ya mahasiswa, belajarnya problem solving yuk, jangan belajarnya marah. Kalau semua masalah terus ya kita sekarang bicara solusi. Ya, itu kemarin saya ngobrol. Dan nemulah saya mahasiswa-mahasiswa hebat yang kemudian dia mau bekerja. Saya ajak perguruan tinggi juga untuk KKN-nya tematik. Masuklah sosialisasi COVID. Masuklah ke dunia pendidikan, mereka butuh. Masuklah asistensi, begitu ya ini. Dan model pendampingan psikologi dan manajemen belajar nih bagi orang tua siswa. Banyak sekolah-sekolah pendidikan gitu, kita minta ilmu itu apa sih? Dalam kondisi yang seperti ini bagaimana sih? Metodenya bagaimana? Metodologinya bagaimana? Nanti ruang eksekusinya seberapa? Adakah semua harus kelas banyak atau boleh kelas kecil? Kan kelas kecil sebenarnya jauh efektif. Nah, kalau kemudian ini menjadi gerakan semua bisa, tentu tidak semudah yang saya omongkan karena tingkat ketertarikannya juga belum banyak. Nampaknya sama. Ketika masalah itu muncul, maka dia stres sendiri-sendiri. Tapi sebenarnya kalau dia mau bersinergi, akan ada solusi. Lanjut. Nah, ini kita melakukan persiapan, penyesuaian sistem, regulasi, kebijakan. Bagaimana adaptasi kita buat. Bahkan sekolah-sekolah kita minta, kasih guidance umum, selebihnya membuat proposal. Oh, jago-jago ternyata proposalnya. Terus kemudian bagaimana kepemimpinan transformatif, karena kita tidak bisa jadul, kita tidak bisa hanya melihat kondisi masa lalu, terus kemudian dia bisa move on. Ini kondisinya baru, bro. Ayo, sis, ini baru kita mesti dorong. Kamu nggak boleh pakai yang dulu-dulu, itu konvensional. Jadul nggak boleh, sekarang kita maju gitu. Pemerataan akses layanan pendidikan yang berbasis daring, tentu saja ada yang kurang sana, kurang sini, bolehlah. Pak Ganjar, ini sinyal nggak ada, tempatnya jauh. Bagaimana dong? Ya udahlah tatap muka aja. Tapi bahaya Pak, enggak dibatasin. Terus gimana Pak caranya? Ya sudah pakai protokol, nanti tak awasin. Nah, mama seperti itu. Jadi kita hadapi si hujan itu dengan kita membuat proteksi-proteksi. Dan pengembangan kelas virtual ini yang tadi kita uji cobakan. Lanjut. Nah, evaluasi 7 sekolah hasilnya cukup baik. Seperti apa baiknya? Lanjut.
Tahap pertama, ini pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di wilayah kami, kewenangan kami. Pertama, Maret sampai September. Ini masih jarak jauh PJJ. Tahap kedua, simulasi dulu pembelajaran tatap muka, September, Oktober. Tahap tiga, kita dorong ini September, Oktober masih simulasi. Tahap tiga ini pembelajaran tatap muka yang bergantian, ada shift-nya. Ini sudah periode yang ketiga sekarang. Terus kemudian tahap 4 perluasan pembelajaran tatap muka. Ini seterusnya. Sekarang kita mau coba tambah yang kemarin satu kelas, kita mau tambah menjadi 2 kelas, gitu kan? Sekolah-sekolah yang ada. Dan kami menemukan ketika mereka berangkat dari rumah naik angkot, kami nggak boleh. Orang tua harus anter, kamu boleh jalan kaki, naik sepeda sama gubernur malah oke, bisa balapan atau naik motor, kita izinkan. Sementara Pak Polisi, Bu Polisi jangan galak-galak ya. Ini posisinya kefek ini. Jadi mereka biarkan pakai, tapi syaratnya harus sendiri-sendiri. Maka saya menemukan Bapak Ibu, Mbak Gracia kemarin ada 2 anak perempuan mengaku siapa yang naik kendaraan umum, nggak sadar dia bilang saya Pak gitu. Ya kamu salah ya, besok nggak usah sekolah, kamu di rumah aja. Bu, kami maunya di sekolah. Enggak, kamu naik angkot bahaya. Itu angkotnya pasti nggak dibersihkan. Kecuali kamu mau masuk itu pakai mantel, ditutupi kamu pegangan gitu. Jadi ini yang saya katakan sebagai bagaimana kita ada experiential learning gitu ya, ada pembelajaran dari pengalaman, mereka berinovasi untuk memproteksi sehingga bisa aman. Maka paling aman apa? Dipulangin dulu. Udah kamu pulangin dulu, kamu daring aja. Karena risiko kesehatannya bahaya. Ini kita sampaikan. Lanjut. Nah, model pembelajarannya ini setiap satuan pendidikan terdiri 72 sampai 110 siswa, maksimum 4 jam pelajaran per hari. Ini udah teknis nih. Saya udah kayak kepala sekolah belum ini menjelaskannya. Udah ya. Terus kemudian setiap kelas terdiri 12 sampai 18 siswa. Tapi gurunya juga banyak yang ngeyel loh. Saya datang ini salah satu ini contoh, saya datang itu malah gurunya pengen foto. Gurunya berdesak-desakan. Ini sampai jadi guru malah nggak kasih contoh gitu. Ya Bapak Ibu guru. Terus kemudian jarak antar tempat duduk dijarangkan 1,5. Pola pembelajarannya ini 2 minggu simulasi pembelajaran tatap muka, 1 minggu evaluasi, 1 minggu persiapan perluasan simulasi, 2 minggu pelaksanaan simulasi tahap kedua. Ini tahapannya. Lanjut. Aku udah capek ya. Next. Nah ini. Nah ini kita tanya sama mereka, pendapat siswa, apakah efektif? Ya, ini hasil kajian kita. Persentase pendapat siswa terhadap proses pembelajaran tatap muka. Ini menarik ini omongannya siswa. Daring itu tidak efektif Pak Ganjar, kita pengen masuk, tuh suruh masuk. Tapi oke lah, ini data jujur, integritas nih ya. Maka 70% itu mengatakan ini tidak efektif ini. 70% ada keefektifannya, hanya 70%. Loh, nah kalau 70%, masa nggak sampai 90% gitu kan? Ada apa persoalannya? Jangan-jangan persoalannya bukan soal daring atau tatap muka. Persoalannya pola komunikasi dan bagaimana mendeliver pelajaran atau knowledge science ini kepada siswa. Jangan-jangan. Tapi angkanya segitu. Pengalaman belajar baru dia senang banget. Iya sih baru yang menarik, antri masuk, berjarak, bawa makanan sendiri, selalu pakai masker, pakai face shield. Itu dari something new lah. Terus kemudian siswa dalam keadaan sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Kepatuhan terhadap protokol tinggi sekali, 95, lanjut. Nah, temuan evaluasi terdapat 3 siswa bertempat tinggal di pondok ya. Terdapat 2 siswa yang menggunakan moda transportasi tadi saya ceritakan. Anak tersebut pada hari berikutnya, mohon maaf anak-anakku tersayang, kamu PJJ gitu ya. Terus kemudian trennya seperti apa? Anak terlambat masuk sekolah, meningkat grafiknya. Ini menarik ini mesti kita teliti. Ini yang yang guru-guru konseling mesti menanyakan itu. Guru menikmati PJJ karena turunnya motivasi. Jadi ini kelompok guru rebahan. Jadi siswa rebahan, sekarang guru rebahan. Saya nggak tahu apakah besok ada gubernur rebahan gitu ya. Solusinya kepala sekolah melakukan pembinaan kepada siswa guru. Sekarang kita treat kepala sekolahnya. Sampean mengelolanya lebih kecil lagi. Mestinya lebih baik, mesti lebih kencang, atau tidak jadi kepala sekolah. Ansem ya. Tapi ya gitulah kira-kira. Lanjut. Sudah ya? Ya. Apakah paparan saya masih terlihat? Terakhir masih ada 1 slide saja.
Udah deh, ya oke. Maka Bapak Ibu teman-teman, dongengan saya, cerita saya seperti itu, kondisi yang ada di lapangan, mudah-mudahan menginspirasi saja siapapun yang akan berdiskusi soal ini. Yang penting kita tidak boleh berhenti, kita harus mencarikan solusi dan maju terus. Kita siapkan, kita eliminasi, kita mitigasi risiko-risiko yang ada, tapi harus tetap maju. Udah deh Mbak Gracia, ya udah aja deh, kepanjangan nih, udah haus. Saya kembalikan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda menyukai konten video ini, silahkan like dan berikan komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan juga klik tombol lonceng agar setiap update konten video ini Andalah yang pertama mendapatkan informasinya.